بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Komplek Pasar Segamas Purbalingga, dan juga para pemirsa Yuba TV dan Utsman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menambah pundi-pundi amal soleh kita, yaitu dengan duduknya kita di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita di majelis ini, dicatat sebagai amal soleh yang bermanfaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah hal-hal yang makruh dalam sholat, ya, hal-hal yang makruh dalam sholat. Makruh secara bahasa artinya adalah yang dibenci, yang tidak disukai. Itu artinya apa? Makruh, lawan dari sunnah. Adapun secara istilah fikih, ya, secara istilah fikih, makruh itu adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh adalah segala sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya. Orang yang meninggalkan hal tersebut akan diberikan pahala, dan orang yang mengerjakannya atau melakukannya tidak berdosa, yaitu makruh. Dan dalam istilah syar'i, makruh itu ada dua, makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang harus dijauhi, yang sebaiknya dijauhi. Itu makruh yang sudah kita sebutkan definisinya secara fikih tadi, ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, ya, itu adalah sesuatu yang berdosa kalau dikerjakan. Dalam istilah kita ya haram, sesuatu yang haram, lawan dari halal. Itu namanya makruh tahrim. Dan yang dimaksud makruh yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah makruh tanzih, ya, makruh yang tidak berdosa kalau dilakukan, tapi kalau ditinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Ada 5 poin yang sudah saya tuliskan di situ, hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama adalah menjulurkan kain di dalam sholat, atau yang disebut dengan istilah sadel, ya. Sadel itu artinya menjulurkan kain
sampai menyentuh tanah. Dan ini berlaku khusus bagi laki-laki, ya, makruh seperti ini kalau dikerjakan oleh laki-laki. Adapun kaum wanita itu memang dituntut kainnya itu sampai menutupi kakinya, karena kaki menurut jumhur ulama termasuk aurat yang harus ditutup ketika sholat, ya, walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kaki bagi kaum wanita ketika sholat itu hukumnya sunnah untuk ditutup, tidak sampai derajat wajib. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya kaki bagi wanita ketika sholat itu wajib untuk ditutupi. Jadi sadel atau menjulurkan kain yang sampai menutupi mata kaki sampai menyentuh tanah, ya, makruh seperti ini tidak berlaku bagi kaum wanita. Ini berlaku bagi kaum laki-laki. Selain itu juga karena ini satu hadis, ya, maka dituliskan juga di situ menjulurkan kain di dalam sholat atau as-sadl dan menutupkan sesuatu pada bagian mulut, ya, seperti masker misalnya atau cadar. Ketika sholat itu hukumnya makruh kecuali ada hajat, kecuali ada keperluan. Misalnya kalau pakai masker ketika corona, ya, atau sedang flu, nanti kalau bersin atau batuk nanti nular kepada yang lainnya karena itu virus, ya, maka di sini hilang makruhnya. Tapi kalau dia sehat, kondisi juga tidak sedang pandemi, itu kan sudah lewat, ya, dulu tahun 2021, ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah aman, maka menutup mulut, ya, baik dengan masker atau dengan tangan, ya, ditutup terus menerus barangkali ada, tapi biasanya apa? Pakai masker lah, itu hukumnya adalah makruh. Begitu juga kaum wanita kalau tidak ada hajat dia memakai cadar ketika sholat, itu hukumnya juga makruh. Dan makruh ini akan hilang bagi kaum wanita. Boleh dia pakai cadar ketika sholat ketika ada hajat. Contohnya apa? Contohnya sholat, ya, di masjid tapi nggak ada tirainya, nggak ada penutupnya, yang dimungkinkan laki-laki ajnabi, laki-laki non mahram bisa lihat, ya, nggak ada penutupnya, nggak ada tirainya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, itu bisa, misalnya mbok ada masbuk yang laki-laki atau orang yang lewat atau apa bisa lihat kaum wanita ketika sholat kok mukanya terbuka, tidak ditutup dengan cadar atau masker. Kalau dalam kondisi memang ada hajat seperti itu, maka hukumnya tidak makruh lagi. Tapi kalau kayak Masjid Utsman bin Affan misalnya, di sini sudah ada tirai, kemudian kaum wanita juga apa? Berkumpul di situ di belakang, laki-laki insya Allah nggak ada yang lihat, maka yang afdal adalah membuka wajahnya, ya, tidak menutup mulutnya atau hidungnya atau wajahnya, ya, jadi nggak pakai masker ataupun cadar bagi kaum wanita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis sadli. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari as-sadl. As-sadl ini ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi intinya as-sadl itu adalah menjulurkan kain, baik itu sorban, baju, sarung, celana ataupun yang lainnya, menjulurkan kain tersebut sampai menyentuh tanah atau menutupi mata kaki. Bahkan untuk kaum laki-laki
Kalau kain itu ya jubah atau gamis atau sarung atau celana sampai menutup mata kaki, sebagian ulama berpendapat itu hukumnya adalah haram, tidak sebatas sampai makruh saja, bahkan sampai haram. Ya kalau haram berarti apa? Berdosa. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma asfala al-ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa saja yang melebihi mata kaki, yang berupa kain melebihi mata kaki, maka dia terancam dengan api neraka. Dan sekali lagi itu khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan yang disyariatkan malah apa? Menutupi kakinya, ya, menutupi kakinya. Ini yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang as-sadl di dalam sholat dan seseorang yang menutupi mulutnya. Jadi sholat pakai masker, ya, bagi kaum laki-laki ataupun perempuan, atau pakai cadar, ya, bagi kaum perempuan. Pada asalnya itu hukumnya adalah makruh kecuali ada hajat atau keperluan. Yang kedua, melakukan sesuatu yang sia-sia selain gerakan sholat, ya, ini hukumnya makruh. Bahkan kalau terlalu banyak, ya, terlalu banyak itu bisa membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal itu 3, ya, lebih dari 3 berurutan kemudian tidak ada keperluan, itu bisa membatalkan sholat. Tapi sekali lagi standar banyak itu ma'indal urf, ya, kembalinya kepada urf. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan seandainya seseorang sholat di rakaat pertama dia melakukan gerakan yang sia-sia yang tidak dibutuhkan 3 kali, rakaat kedua 3 kali, rakaat ketiga 3 kali, rakaat keempat 3 kali. Kalau itu dilakukan terpisah, maka tidak membatalkan sholat. Walaupun kalau dihitung 3 kali 4 berapa? 12, ya. Tapi karena terpisah-pisah tidak membatalkan sholat. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah kisah ketika Ali bin Abdurrahman al-Mu'awi, ini seorang tabi'in kalau tidak salah, karena nanti yang menegur adalah Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat nanti yang menegur. Dia berkata, Abdullah bin Umar melihatku menggerak-gerakkan kerikil ketika sholat, ketika tasyahud, ya, duduk tasyahud. Lantai masjid pada zaman tersebut kan terbuat dari apa? Dari pasir, ya. Di situ mungkin ada kerikil-kerikil, pasir yang agak besar lah, ya. Pasir kan lebih kecil daripada kerikil. Ra'ani Abdullah bin Umar wa ana a'bathu bil hasa fi shalah. Abdullah bin Umar melihatku menggerak-gerakkan kerikil ketika sholat, yaitu ketika duduk tasyahud. Ya, seharusnya kalau tasyahud kan apa? Kedua tangan diletakkan di atas paha, jari telunjuk, ya, tangan kanan itu berisyarat, ya, berisyarat. Kemudian tangan kirinya tetap di atas paha. Tapi ternyata Ali bin Abdurrahman ini dia malah mainan kerikil, ya, sambil baca doa tasyahud tentunya. Kemudian falamman sarafa nahani faqala, ketika selesai sholat beliau menahanku dan berkata, isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, kerjakanlah sholat sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat.
Apa yang dikerjakan Rasulullah ketika sholat, khususnya tasyahud? Wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna? Ya, maka aku pun bertanya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika sholat? Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, kana idza jalasa fi sholati wa wada'a kaffahu al-yumna ala fahidhihi al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya ketika sholat, ya ketika tasyahud itu. Wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati tali al-ibham. Beliau menggenggam jari jemarinya, ya jari jemarinya digenggam seperti ini, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, jari sebelah ibham, ini namanya ibham, ibu jari. Berarti kan apa? Sababah. Sababah itu jari telunjuk. Dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ya. Ini diajari bagaimana tata cara tasyahud yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kan menggerak-gerakkan kerikil, itu kan seolah-olah kayak mainan gitu loh, nggak serius dalam sholat. Itu menghilangkan tumakninah dan khusyuk di dalam sholat. Segala gerakan yang bisa menghilangkan tumakninah dan khusyuk dalam sholat itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang makruh dalam sholat, yang ketiga adalah menolehkan pandangan ketika sholat. Ya, yang sunnah ketika sholat itu pandangannya kemana? Ke tempat sujud, kecuali kalau sedang tasyahud. Ya, kecuali kalau sedang tasyahud, maka sunnahnya kemana? Melihat ke jari telunjuk, bukan ke tempat sujud. Tapi selain duduk tasyahud, maka yang disunahkan kita adalah melihat tempat sujud. Lah, kalau ada orang yang menolehkan pandangannya ke selain tempat sujud, ini hukumnya adalah makruh, kecuali ada kebutuhan. Ya, kecuali ada kebutuhan. Ya, misalnya mungkin melihat imamnya rakaat kedua harusnya apa? Harusnya duduk tasyahud, ini malah gerakannya atau suaranya Allahu Akbar seperti mau bangkit ke rakaat ketiga. Kita untuk memastikan kan lihat imam, emang betul dia apa? Mau bangkit nggak duduk tasyahud? Ya, maka kita boleh dalam kondisi seperti itu melihat selain tempat sujud karena dibutuhkan. Tapi kalau melihat ke selain tempat sujud ataupun menolehkan pandangannya ketika sholat tanpa ada hajat, ini hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an iltifati rajuli fi sholati." Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menolehkan pandangannya ketika sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salati ahadikum." Itu adalah sambaran cepat, ya kan, menoleh kan biasanya nggak lama, sebentar. Itu adalah sambaran cepat yang dicuri oleh setan dari sholat seorang dari kalian. Ya, jadi ini hukumnya makruh menolehkan pandangan ketika sholat tanpa ada hajat. Selanjutnya yang keempat, ya, hal-hal yang makruh di dalam sholat. Sholat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melalaikan sholat.
ya, yang dapat melalaikan sholat atau membuat tidak tumakninah, tidak khusyuk. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan mengenakan baju hitam persegi yang memiliki garis-garis, jadi enggak polos. Ya, yang sunnah itu kalau bisa ya polos, tidak menghilangkan konsentrasi orang yang di belakangnya yang melihatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan baju hitam persegi yang memiliki garis-garis. Ini padahal sekedar apa? Garis-garis ya. Gimana kalau gambar-gambar, misalnya coblos nomor 2 misalnya ya, gambar orang ya kan, apalagi gambarnya perempuan ya. Ya karena kan bupati, wakil bupati, gubernur itu terkadang calonnya juga ada yang perempuan. Ini tentunya lebih parah daripada sekedar apa? Baju yang bergaris-garis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila a'lamiha nadratan. Beliau melihat ke garis-garis tersebut nadratan, ya, sekali pandang, enggak lama. Tapi ternyata ini bisa menghilangkan konsentrasi atau menghilangkan kekhusyuan. Falamman sarafa, ketika beliau selesai sholat, ya, ketika beliau selesai sholat, qala, beliau bersabda, ilhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Bawalah bajuku ini kepada Abu Jaham, ya, kepada Abu Jaham, ya, sahabat yang lain. Wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jahmin, dan bawakan aku baju tebal yang tidak ada garis-garisnya, ya, yang tidak ada garis-garisnya, polos. Fa innaha alhatsni anifan an sholati. Kenapa Rasulullah minta ditukar baju yang bergaris-garis itu dengan baju yang polos? Karena sesungguhnya baju tadi itu melalaikanku dari sholat, ya, menghilangkan atau mengganggu konsentrasi. Ya, ini hukumnya makruh, dan sekali lagi makruh adalah segala sesuatu yang ditinggalkan itu mendapatkan pahala, seandainya dikerjakan tidak berdosa, tidak sampai derajat haram. Yang kelima atau yang terakhir, ya, pada kesempatan malam ini, insyaallah pertemuan berikutnya masih ada seri yang kedua. Yang kelima adalah mendirikan sholat ketika makanan telah dihidangkan. Ini berarti kita posisinya lagi duduk misalnya di rumah, kemudian istri kita membawa makanan. Bukan ketika datang waktu sholat kita sengaja ke warung misalnya mau makan, itu kan sengaja, ya. Tapi apa? Makanan itu dihidangkan di depan kita. Maka yang afdal adalah kita makan terlebih dahulu, ya. Karena khawatirnya nanti sholatnya ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, ya. Seperti itu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am. Tidak sempurna sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-ahbathan, atau ketika seseorang menahan buang air besar atau air kecil. Al-akhbasan itu dua hajat, ya, dua buang air. Maksudnya adalah buang air besar dan buang air kecil.
Jadi kalau misalnya lagi sholat kita kebelet pipis atau kebelet buang air besar, maka sebaiknya dibatalkan, ya. Diutamakan apa tadi? Buang air besarnya atau buang air kecilnya. Nanti setelah itu bisa kembali ke sholat. Karena kalau ditahan-tahan, khawatirnya apa? Ya, mbok brojol gitu kan, atau jadi nggak konsentrasi karena dia harus megangi perutnya mules misalnya. Maka sebaiknya dibatalkan, kemudian setelah selesai hajatnya dia kembali ke sholat. Walaupun resikonya apa? Resikonya misalnya datang ke situ sholatnya sudah selesai, tapi dia telah mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang orang sholat dalam keadaan menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau mazhab Zahiri, ya, dan imamnya adalah Imam Ibnu Hazm, memahami la sholata itu berarti sholatnya nggak sah, ya, sholatnya nggak sah. La sholata, tidak ada sholat, tidak ada sholat orang yang sudah dihidangkan makanan. Jadi kalaupun sholatnya nggak sah. Atau orang yang sholat dia menahan buang air besar dan buang air kecil, sholatnya nggak sah. Ini kalau dalam mazhab Zahiri. Tapi yang lebih kuat itu hukumnya makruh, sholatnya tetap sah. La sholata di situ nafyul kamal, bukan nafyu as-sihah. Ya, tidak sempurna. Berarti kalau tidak sempurna, pahalanya berkurang. Sholatnya tetap sah. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu," jika telah dihidangkan makan malam kepada salah seorang di antara kalian, fabda'u, ya, sedangkan sholat telah didirikan, ya, sholat sudah mulai, tapi makanan datang. Apa yang harus dilakukan? Fabda'u bil asya, maka dahulukan makannya. Wala ya'jalu hatta yafrugha minhu, dan dia tidak perlu tergesa-gesa untuk makan karena mau mengejar sholat, ya. Nanti malah kalau keselak gimana kan? Jadi dia makannya santai seperti biasa, walaupun konsekuensinya nanti apa? Sholatnya udah selesai. Tapi yang afdal dia adalah mendahulukan makannya tersebut. Dan ini tentunya bukan menjadi kebiasaan. Misalnya mau sholat maghrib, makanan selalu datang, ya kan? Itu jadi kebiasaan. Atau mau sholat maghrib, sengaja pergi ke warung makan dulu. Ya, tapi ini sesuatu yang kadang-kadang, ya kan, bisa jadi orang itu apa? Udah mau pergi ke masjid, ternyata makanan sudah matang misalnya. Daripada sholat kepikiran makan, mendingan makan kepikiran sholat. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini 5 hal yang dimakruhkan dalam sholat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas poin yang ke-6 dan seterusnya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Ya, itu saja. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau imam membaca surat pendek, tentunya ini dalam surat jahriyah, ya. Dalam sholat jahriyah. Kalau sholat syariah kan kita nggak dengar dia baca surat pendek atau surat panjang. Makmum itu apakah dia ikut membaca ataukah diam? Ya. Kalau menurut mazhab Maliki, ya, ketika imam membaca surat, baik itu surat Al-Fatihah atau suratan setelah surat Al-Fatihah, kewajiban makmum itu cuma 2. Yang pertama diam, yang kedua mendengarkan. Ya, baik surat Al-Fatihah ataupun
suratan. Wong surat Al-Fatihah saja suruh apa? Suruh dengar, suruh diam. Apalagi surat setelah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kemudian juga dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, maka ikutilah takbir. Kalau dia membaca, maka diamlah. Jadi sebaiknya diam saja. Kecuali untuk surat Al-Fatihah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap membaca walaupun sholat jahriyah. Maka makmum ketika sholat jahriyah menurut mazhab Syafi'i tetap membaca surat Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Maliki, dan saya lebih condong kepada pendapat yang menekankan atau mengatakan diam dan mendengarkan, ya, karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, surat Al-Fatihah tetap baca. Bacanya kapan? Bacanya adalah inda sakatatil imam, ketika imam jeda. Jadi misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, diam. Nah, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian imam melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita apa? Dia kan diam, jeda. Kita mengikuti. Cuma kan kebanyakan imam nggak seperti itu. Imamnya apa? Langsungan, nggak ada jeda. Maka kalau kondisinya seperti itu, baca Al-Fatihahnya berarti setelah amin, setelah surat Al-Fatihah selesai, imam baca suratan, kita baca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi dalam sholat jahriyah, saya memilih untuk diam dan mendengarkan berdasarkan surat Al-A'raf tadi, dan juga apa? Hadis Nabi, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau takbir, ikuti takbir. Kalau diam baca, kita diam. Seperti itu. Ada yang lain silakan. Satu saja dulu. Box saya lupa. Ya. Yang pertama, posisi tangan ketika sujud yang benar gimana? Karena kadang saya lihat ada yang terus di batas kepala, ada yang di samping apa ini, lutut, atau di tengah. Itu yang pertama. Yang kedua. Satu dulu ya. Coba Pak sujud ya. Kadang ada yang begini. Ya, tadi yang pertengahan itu yang betul. Coba. Ya. Ya, sejajar seperti kita ketika takbiratul ihram itu kan mengangkat tangannya itu sejajar pundak atau sejajar telinga. Maka ketika sujud, posisi tangan juga sama. Sejajar pundak atau sejajar telinga. Tidak sampai melebihi apa? Kepala atau terlalu rendah. Jadi posisi tangan ketika sujud itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Ya, sama seperti ketika kita takbir. Takbiratul ihram, atau mau ruku atau bangkit dari ruku, atau rakaat kedua tasyahud awal, bangkit rakaat ketiga. Terus yang kedua, Pak? Bolehkah mengucapkan amin di akhir doa ketika kita sedang sholat? Contoh? Contoh pada saat sujud, setelah baca sujud kita tambahin doa, terus kita tambahin amin di akhir doa. Ya, wallahu alam sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Karena posisinya sedang sholat. Jadi mencukupkan dengan doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi seandainya baca pun tidak masalah. Ya. Terus kemarin ada pertanyaan dari Pak Imam ya tentang keputihan ya, tentang keputihan. Setelah saya pelajari tentang keputihan, ada beberapa pendapat ulama memang. Tapi yang saya condong kepada pendapat tersebut adalah keputihan bukan najis ya, bukan najis. Ada juga yang berpendapat najis. Tapi walau alam saya condong kepada yang tidak najis. Kemudian dari penjelasan Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, saya lebih condong kepada pendapat itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Ada juga yang berpendapat membatalkan wudhu ya, tapi saya condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Dr. Raihanul Bahrain itu. Beliau ustadz sekaligus dokter. Jadi kan insya Allah lebih paham tentang keputihan, tidak membatalkan wudhu dan juga tidak najis. Ya, itu yang lebih kuat insya Allah. Tapi seandainya dia mau berwudhu juga silahkan. Ya. Dan saya tanya ke istri yang qadarullah bidan, saya tanya juga, itu hal yang normal bagi kaum wanita. Ya bukan penyakit, bukan apa, itu sesuatu yang normal, terutama kalau mau haid atau mau hamil kalau tidak salah. Jadi dan itu tidak masuk akal juga kalau itu najis atau membatalkan wudhu. Jadi memang saya lebih condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, bahwa keputihan itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau keputihan yang keluar bersamaan dengan haid. Jadi wanita kadang lagi haid keluar lendir putih, maka itu termasuk haid ya, termasuk haid dan itu adalah najis. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Terburu-buru imamnya atau makmumnya? Iya. Ya, ya itu hukumnya makruh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinah wal waqar." Ya, kalian kalau terlambat sholat, terlambat datang, maka tetap tenang dan jangan tergesa-gesa. Ya, jadi yang sesuai sunnah ya walaupun terlambat nggak usah lari-lari ya. Nanti apa yang didapati fama wajadtu minal imam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada fasjudu. Dalam hadis itu disebutkan apa yang kalian dapati dari imam, misalnya imam lagi sujud, maka ikutlah apa? Sujud. Jadi ketika seseorang terlambat, misalnya imam sudah ruku atau sudah sujud atau masih berdiri tapi baca suratan, walaupun kita terlambat kita tetap tenang ya, tidak perlu lari-lari, tidak perlu terburu-buru. Hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Makruh itu berarti ya sholatnya tetap sah, cuma itu dibenci. Yang afdal adalah tetap tenang. Ketika dia masuk ya, takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, masuk ke dalam sholat. Kalau misalnya imam masih berdiri ya berarti tinggal mengikuti kan ya, apa yang bisa didapatkan. Misalnya sholat siriyah zuhur asar, kita belum sempat selesai membaca Al-Fatihah, jadi ketika posisi telat maka langsung saja membaca Al-Fatihah, tidak perlu iftitah karena iftitah sunnah, langsung saja membaca Al-Fatihah. Nanti kalau misalnya sedapatnya, misalnya baru Ar-Rahmanir-Rahim sudah rukuk ya, maka kita sudah gugur, bacaan Al-Fatihahnya sudah gugur. Kecuali misalnya tanggung ya, Shiratal ladzina an'amta alaihim, imam rukuk ya kan tanggung ya, diselesaikan saja. Tapi kalau tersisanya masih banyak
ya sudah segera ikuti imam. Khawatirnya nanti tertinggal. Kalau kita selesaikan Al-Fatihah, imam sudah ruku, sudah i'tidal, kita tertinggal jauh. Jadi gugur sudah Al-Fatihahnya. Kalau misalnya imam lagi rukuk, ya kita masuk takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir intiqal, Allahu Akbar, rukuk. Kalau kita bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali, berarti kita dapat 1 rakaat. Rukuknya bersama imam, dapat 1 rakaat. Nanti tidak perlu menambah, sudah genap. Ya. Tapi kok ketika kita mau rukuk baru baca Subhana misalnya, belum lengkap Rabbiyal Azim, baru Subhana, imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, maka kita tidak dapat 1 rakaat. Nanti digenapi setelah salam. Karena patokan dapat 1 rakaat bersama imam adalah ikut rukuk bersama imam. Dan ikut rukuk bersama imam patokannya adalah bisa membaca doa rukuk 1 kali. Karena yang wajib adalah 1 kali. Yang kedua, yang ketiga adalah sunnah. Ada yang lain? Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.